عليك صلى الله محمد. Nah, kita masih berbincang ya mengenai pemberian atau tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ini juga ada kaitannya ya dengan pembentukan mental. Nah, ini kalau misalkan pembentukan mental yang seperti ini Ustaz, jadi kesadaran diri untuk memberi itu lebih baik daripada menerima. Iya. Itu seharusnya dilakukan sedari kapan? Sedari kita bahkan masih menjadi orang yang dalam tanda petik fakir atau miskin secara perekonomian. Karena memang begini. Jadi ini ulama yang sangat populer di kalangan warga Nahdien, khususnya warga umat Islam pada umumnya. Al-Imam Al-Ghazali selaras dengan apa yang kita sampaikan tadi, kaitannya atau berakar dari dawuh Al-Yadul Uli Akhirul Jumlah. Ini beliau sangat-sangat menjelaskan bahwa salah satu akhlak, salah satu adab yang harus diperhatikan oleh orang yang menerima adalah ayatawak mawaqi ar-raibah wal istibah fi miqdari ma ya'khudhu fala ya'khudhu illal miqdarul mubah. Jadi hendaknya kita itu betul-betul mengukur diri dan kemampuan. Artinya, kalau kita memang termasuk orang yang berhak untuk menerima bantuan, berhak untuk menerima zakat, berhak untuk menerima sedekah sunnah, maka tidak ada masalah dan baik sekali untuk kita tetap menerima pemberian dari orang lain. Karena itu salah satu konsep atau sistem yang memang Allah ciptakan. Allah menciptakan orang fakir, Allah menciptakan orang kaya. Supaya apa? Supaya orang kaya ini bisa menjalankan kewajibannya sebagai orang kaya, yaitu berbagi. Yang ini adalah memang tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala. Siap kaya, yo harus siap berbagi. Nah, sehingga ketika memang kita atau saudara kita ada di garis kemiskinan, maka tidak ada soal, tidak ada permasalahan untuk menerima. Dan yang paling penting ini, sebatas apa yang boleh kita terima dari pemberian itu, ya sebatas kebutuhan yang memang kita miliki. Nah, ini ketika dikaitkan dengan teori-teori akhlak, ar-ruhaniyah atau tasawuf, ini sangat-sangat ditegaskan sekali oleh para ulama-ulama tasawuf, di antaranya adalah Imam Ghazali. Jadi jangan sampai illa idza taqa wala ya'khudhanna illa idza tahaqqaqa annahu mawsufun bi sifatil istihqaq. Jadi jangan sekali-kali mengambil bantuan, menerima pemberian sampai atau sehingga kita betul-betul menyatakan yakin dan kalau diri kita ini betul-betul orang yang berhak menerima. Yang artinya ketika kita tidak berhak menerima, maka jangan sekali-kali menerima bantuan ataupun zakat ataupun bentuk apapun itu. Dan ini sedari kapan? Sedari kecil. Ya, sedari kecil kita membiasakan bahkan terhadap anak-anak kita untuk tidak bangga menjadi penerima, melainkan lebih bangga menjadi pemberi. Bukan kok tidak mau menerima pemberian orang lain, bukan. Tapi mengajarkan mental sejak dini ini penting, termasuk terhadap diri kita sendiri untuk melatih diri untuk tidak tergiur, Pak. Memang ya sopong ya sing ndak seneng untuk pemberian secara gratis gitu. Wong boleh duit angel kok diwai. Iya. Kalau traktiran mungkin konteksnya agak lain Mbak. Karena itu ada unsur silaturahim di situ ya, ada unsur menjalin kemitraan yang lebih baik kayak kalau masalah kalau masalah traktiran dan sebagainya. Tapi ini yang berkaitan dengan khususnya masalah pemberian yang memang sudah ada spesifikasi penerimanya. Baik itu secara hukum negara pun secara hukum agama, seperti zakat, seperti udhiyah, kurban itu maka ada spesifikasinya siapa yang berhak menerima. Begitu juga bantuan pemerintah ini ada spesifikasinya, ada standarnya siapa yang berhak menerima. Sehingga ketika kita bukan yang berhak, maka kita harus melatih diri, memaksa diri untuk tidak tergiur, tidak tergoda untuk menerimanya. Karena ini akibatnya gak fatal Pak. Kalau bahasa agamanya atau bahasa fikihnya, ini nanti kita akan terkena pasal gosok. Atau bahasa lebih umumnya itu mengambil hak orang lain. Karena sebenarnya itu hak yang harus diterima oleh orang-orang yang memang mempunyai spesifikasi atau standar yang sudah ditentukan. Kita tidak masuk di dalamnya, kok kita mengambil, itu berarti kita mengambil hak orang lain, hak yang seharusnya diterima oleh orang lain. Nah,
ini contoh lagi nggak agak sensitif tapi perlu kita sampaikan karena ini berkaitan dengan masalah mental dan ini akan menjadi baik ketika semuanya di antara kita termasuk pulau ini tentu saja ini latihan untuk bermental semacam itu. Contoh di antara kita kadang-kadang atau masalah kita kaitannya dengan masalah apa itu beras kesejahteraan atau raskin itu kadang-kadang kita sudah sadar, kita sudah menyadari saya ini bukan orang yang berhak menerima. Salah satu buktinya apa? Menurut saya ini contoh saja gitu. Mangan beras raskin itu nggak perlu bisa Mbak. Ya, sehingga apa ketika menerima bantuan beras macam itu tidak sedikit di antara kita yang tidak mengkonsumsinya sendiri melainkan dijual lagi. Nah, ini seharusnya menjadi tolok ukur. Loh aku mangan beras dengan kelas dalam tanda petik semacam ini sudah nggak mau, berarti saya sudah tidak ada di situ. Oke, berarti saya sudah tidak ada di posisi itu. Maka yuk legowo mawon diberikan pada orang yang membutuhkan, biar orang-orang yang membutuhkan ini lebih mendapatkan haknya secara baik. Nah, karena apa? Kita tanpa pemberian itu sudah bisa mengupayakannya sendiri. Tanpa pemberian itu sudah bisa mengupayakannya sendiri dan terbukti tidak sedikit di antara kata gini Bu, jadi menerima bantuan beras-beras sosial semacam itu, tapi tidak untuk konsumsi kita dan keluarga, tapi justru untuk dijual kembali dan kemudian ditukarkan dengan beras-beras kelas premium dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kalau kita ini sudah tidak ada di posisi itu seharusnya, maka hendaknya kesadaran diri kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang menerima beras dengan kualitas beras raskin semacam itu bahagianya itu luar biasa, senangnya itu luar biasa. Nah, coba bayangkan, gara-gara kita yang seharusnya tidak menerima ikut-ikutan menerima, bagian mereka itu malah terkurangi, bahkan tidak sedikit yang tidak dapat. Nah, coba ada sedikit kelaliman yang kita lakukan dalam saudara-saudara kita. Si malakama mau diratakan nanti untuk sidik-sidik ndak dirata nih enek sing meri. Lah ini solusinya dari mana? Yuk dari mental tadi ini Mbak. Jadi meskipun saudara kita yang menjadi pejabat pencatatan semacam itu, ketika kita memang tidak atau bukan orang yang berhak menerima, kita memang bukan fakir miskin, nggak usah meminta, bahkan kita mendorong kasihkan pada yang lebih berhak. Sekali lagi ini mental, ngapunten engkang kathah, ini perlu kita sampaikan dalam rangka untuk lebih memahami konsep tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bukan sekedar berbagi, memberi, itu baik iya, tapi lebih daripada itu yang dimaksud dari hadis ini secara jangkauan yang lebih luas kaitannya dengan masalah mental masyarakat kita, mental umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah itu sangat masyhur diceritakan adalah salah satu contoh pemimpin yang fakir, yang miskin. Tapi beliau diceritakan tidak pernah sampai menimbun makanan untuk diri beliau pribadi, tapi mengedepankan untuk berbagi kepada orang lain. Nah, ini adalah satu suri tauladan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Kita tidak mungkin mengikuti secara 100%, tapi paling tidak poin-poin itu bisa kita pahami, sedikit demi sedikit kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat. Ini sudah ada yang mau bertanya. صلى الله